Saudara, hari ini merupakan hari pertama di mana pelaksanaan makan bergizi gratis dilakukan di 190 titik di 26 provinsi. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Sudah ada Pak Hamdan Hamidan. Selamat pagi Pak Hamdan. Tadi sempat terputus ya komunikasi kita Pak Hamdan. Pak Hamdan, jadi ini kan hari pertama pelaksanaan makan bergizi gratis. Bisa dijelaskan dulu sebenarnya apa tujuan dari makan bergizi gratis ini, manfaatnya dan juga latar belakangnya sebenarnya, Pak Hamdan? Terima kasih atas pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi program makan bergizi gratis merupakan program hasil terbaik cepat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Mas Gibran untuk memberikan asupan gizi seimbang kepada ibu hamil, balita, anak sekolah dari level PAUD hingga SMA serta santri. Jadi program ini adalah suatu investasi besar untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera. Nah, kita tahu bahwa fakta sekitar 30% siswa-siswi Indonesia mengalami anemia. Dan kita tahu bahwa iron deficiency anemia ini berpengaruh terhadap kemampuan akademik mereka. Dan juga yang tidak kalah penting, 40% para siswa-siswi datang ke sekolah tanpa sarapan. Sehingga kita juga mengetahui fakta lainnya sekitar 50% siswa-siswi kita belum memiliki pola makan yang sehat. Dengan kata lain, gizi yang mereka terima belumlah seimbang. Oleh sebab itu, program makan bergizi gratis hadir untuk memberikan asupan gizi yang seimbang agar kita dapat meraih Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 tentunya mensyaratkan generasi Indonesia yang sehat, yang cerdas, dan sejahtera. Oke, jadi ada berbagai macam latar belakang yang kemudian akhirnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini menginisiasi dan juga merealisasikan akhirnya hari ini makan bergizi gratis 6 Januari 2025. Dan memang ini program akan berlangsung program jangka panjang begitu ya, makan bergizi gratis ini. Dan dimulai di hari pertama ini ada 190 titik kalau tidak salah di 26 provinsi. Nah, karena ini merupakan program jangka panjang begitu ya, Mas Hamdan, saya ingin bertanya kemudian, apa selanjutnya indikator dikatakan makan bergizi gratis itu berhasil ataupun tidak berhasil? Ya, jadi untuk tahun 2025, target penerima manfaatnya adalah setidaknya 15 juta penerima manfaat. Yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, balita, siswa PAUD, TK hingga SMA, serta santri dan siswa-siswi jurusan keagamaan lainnya. Jadi itu target yang pertama di tahun 2025, penerima manfaatnya adalah setidaknya 15 juta. Kemudian memang secara bertahap program ini akan menyasar hingga di tahun kelima, yaitu di tahun 2029, target penerima manfaatnya adalah 82,9 juta penerima manfaat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa program ini dirancang juga untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan pesantren sebesar 10% dan mendorong peningkatan kehadiran siswa 4 hingga 7 hari dalam seminggu. Lalu yang tidak kalah penting adalah BGN, Badan Gizi Nasional, juga rutin mengecek perkembangan dari penerima manfaat. Jadi misalnya target dari penerima peningkatan pertumbuhan berat badan misalnya itu sekitar 0,37 kg per tahun, dan tinggi peningkatan sebesar 0,54 cm per tahun dibandingkan rata-rata sebelum diadakannya program MBG ini. Jadi matriks keberhasilannya cukup jelas. Oke, untuk keberhasilannya cukup jelas begitu ya, untuk apalagi ini program jangka panjang sampai 2029. Kita tahu juga program makan bergizi gratis ini anggarannya juga cukup fantastis begitu ya Mas Hamdan. Nah, bentuk pengawasannya seperti apa nantinya untuk makan bergizi gratis ini? Ya, jadi tentunya program ini diawasi secara spesifik dan khusus oleh Badan Gizi Nasional secara nasional. Kemudian di setiap titik ada SPPG, Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi, yang terdiri dari
tiga manajemen, yaitu pertama adalah kepala kantornya, lalu ada ahli gizinya yang menentukan angka kecukupan gizinya berdasarkan bahan pangan lokal yang tersedia, lalu kemudian juga ada akuntannya yang menjaga tata kelola manajemen keuangan yang baik, lalu kemudian yang tidak kalah penting juga ada Pemda, kemudian ada sekolah-sekolah, dan para murid ataupun siswa-siswi yang menerima setiap hari makan bergizi gratis. Jadi program ini tentunya adalah program pemberian makan yang bersifat setiap hari. Jadi setiap hari masyarakat, siswa, siswi, pendamping sekolah dapat melihat sendiri kualitas makanan dan higienitas serta pelaksanaannya. Oke, jadi memang pengawasannya mulai dari pengolahan, pembelian bahan bakunya dulu, kemudian pengolahan sampai ke pendistribusiannya juga harus diawasi begitu ya. Jangan sampai kemudian kita lihat jangan sampai terlalu lama lah ya kalau misalkan dari mulai dapur makan bergizi gratisnya ke sekolahnya begitu. Kalau tidak salah ya perlu waktu hanya sampai 2 jam cukup begitu ya kalau untuk proses pendistribusiannya. Nah, bagaimana Anda bisa memastikan dan juga pemerintah pusat bisa memastikan proses pendistribusian ini sampai kepada sekolah ini, kepada anak-anak, kualitasnya masih bagus? Karena kalau kita lihat di daerah-daerah terpencil ini kan harus butuh konsentrasi yang lebih begitu ya? Ya, jadi di setiap SPPG atau yang lazim disebut sebagai dapur MBG, rata-rata melayani sekitar 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat. Dan rata-rata memang radiusnya itu dirancang sedemikian rupa agar dekat, sehingga waktu tempuh dari pengiriman dari SPPG ke sekolah ataupun posyandu itu bisa berlangsung dengan cepat, sehingga kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat ini dalam keadaan baik. Hari ini kebetulan saya meninjau langsung, Mbak, proses bergulirnya atau dimulainya MBG di SD Kedung Badak 1 di daerah Bogor. Dan itu jaraknya itu sekitar kurang dari 1 kilometer. Jadi ketika para siswa menerima makanan, itu makanannya masih hangat, dan sehingga saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa bahagianya para siswa-siswi menerima makanan yang berkualitas baik. Bahkan sebagian mengatakan kepada saya adalah ini makanan yang terbaik yang mereka terima dalam 1 hari. Jadi ini menunjukkan bahwa memang bagaimana proses penyiapan, proses pemasakan, dan proses delivery-nya telah dilakukan dengan sebaik-baik mungkin agar memastikan para siswa-siswi, terutama yang menerima manfaat dari program ini, betul-betul bisa menikmati. Banyak dari mereka yang rupanya punya preferensi menu-menu khusus yang mereka sukai, dan itu menjadi masukan bagi SPPG setempat agar bisa menyesuaikan dengan preferensi lokal. Oke. Kalau ini kan di tahap awal, kalau tidak salah ada 190 titik ya, berarti ada berapa sekolah yang kemudian menerima makan bergizi gratis hari ini, dan apakah nanti akan terus meningkat secara bertahap untuk penerima dari makan bergizi gratis, nanti skemanya akan seperti apa, Mas Hamdan? Jadi dari 190 titik, dan biasanya itu SPPG itu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat. Dan angka ini akan bertambah setiap harinya, karena cakupannya pun akan bertambah setiap harinya. Target penerima manfaat di akhir tahun 2025 adalah 15 juta penerima manfaat. Ini adalah suatu upaya besar. Maka Presiden Prabowo tidak sekedar menyebut program MBG sebagai program, tapi investasi besar masa depan bagi cerahnya Indonesia ke depan.
Oke, ini jadi salah satu investasi yang kemudian diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk bisa menciptakan Indonesia emas di 2045. Ini kalau kita tadi kan sorotannya hari ini adalah soal makan bergizi gratis yang dilakukan kepada anak-anak, kepada pelajar begitu ya dari SD, SMP sampai SMA. Lalu bagaimana soal makan bergizi gratis yang akan dilakukan atau diberikan kepada ibu hamil atau ibu menyusui, balita, akan seperti apa nanti mekanismenya? Jangan dijawab dulu Pak Hamdan, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali usai jeda.